Makanya dipakai komunitas orang Sawawi. Iya. Ada ininya ya, ada yang membuat semacam abjadnya supaya bisa baca ini. Oh, ada? Iya. Ada. Iya, ada. Ini terjemahannya, ya silakan. Jadi ini Bu, ini untuk moto juang Kabupaten Ciamis sekarang. Pakai Nagawe Rahayu, pakai Ibu Jaya di Buana, ini diambil dari sini. Gitu. Nah, seperti ini. Juga Mahayuna Ayuna Kadatuan dari sini juga. Ini peninggalan dari Prabu Niskalawastu Kancana. Ya. Dari Prabu Niskalawastu Kancana ini, abad ke-14. Karena mungkin salah pengertian akibat dari penobatan itu sama dengan pengangkatan, maka selalu diangkat-angkat dari ujung sebelah sini, dari sudut. Nah itu dihubungkan dengan sugesti masalah kopi gitu kan. Nah itu diangkat-angkat, mengangkatkan gitu. Jadi yang 7 raja yang pernah di Kawali semuanya itu Semua di sini, ya, dilibatkan. Dan terakhir Prabu Siliwangi, sewaktu beliau menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan. Nah sebelum beliau pindah ke Pajajaran ke Bogor, gitu. Jadi cikal bakal Pajajaran itu dari sini. Oh iya ya. Iya. Kalau budayanya ini sebagai penyandaan. Ya, ya. Jadi kalau Jadi mitosnya kepercayaannya, gitu, ya, kalau kepercayaan. kepercayaan, kalau seseorang sudah menikah, kemudian tidak mau jadi percaya punya anak, Ya. nyanda katanya. Gender. Ya, nyender, Gender. Gender. Ini itu sugesti masyarakat budaya setempat itu percaya seperti itu. Makanya kalau gadis nggak boleh, takutnya nggak ada bapaknya. Khusus bagi yang sudah bersuami, Memang menikah, ini boleh. identik dengan ibu. Identik dengan ibu. Betul. Nah, ya kalau di segi budayanya itu banyak macam kepercayaan. Yang utamanya kalau kita mempunyai keinginan sesuatu harus bercermin kan. Nah itu harus introspeksi diri lah. Melihat gitu kan. Jangan sampai keinginan di luar kemampuan kita itu aja yang utama gitu. Kalau airnya itu banyak yang memanfaatkan. Biasa dipakai untuk tetes mata, gitu kan. Itu kepercayaan. Cuci muka biar awet muda. Iya, awet muda. Ya ini luar biasa ya kalau kita lihat dari sejarahnya maupun dari aspek sejarahnya jelas luar biasa. Dan dari aspek religinya sebetulnya juga bisa kita ambil maknanya juga. Dan yang sangat menarik adalah bahwa kalau dilihat dari ini kan dari abad ke-14 ya, 13 itu bahwa sudah ada tulisan, sudah ada makna-makna filosofi yang cukup dalam. Itu kan berarti kita sudah beradab dari ratusan tahun yang lalu ya, dan bahwa kebiasaan menulis dan simbol-simbol yang mencerminkan kerajaan maupun filosofi mengenai tadi bagaimana menahan diri, bagaimana introspeksi, bagaimana juga ada beberapa filosofi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini perlu diangkat sebagai situs sejarah lah ya. Dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan ya tentu bagaimana fisiknya ya, secara fisik tentunya hal yang harus diperbaiki, dan ceritanya ya, barangkali cerita buku yang bisa menceritakan mengenai sejarah dari berbagai kerajaan yang ada di sini. Jadi sebetulnya sebagai tempat wisata sangat menarik sih. Ya, kami tentu harus koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena Cagar Budaya berada di bawah Dikbud. Tapi kita mungkin melihatnya dari bagaimana kita bisa memanfaatkan dari aspek wisata ya, dan edukasi ya sebetulnya. Dan kami akan berusaha untuk koordinasi dengan Dikbud agar bisa ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Masuk ibu jalan saja susah. Ya, licin ya. Mudah-mudahan ada realisasi ke depan. Ya, minimal untuk perbaiki jalan masuknya itu ya. Ya. Makna revitalisasi religi itu wisata. Ya, karena tentunya yang kami pahami Kabupaten Ciamis ini sejak Pangandaran
pisah, tentunya perlu ada objek-objek kunjungan dan wisata yang lain di luar pantai ya. Dan di sini saya lihat ada bisa wisata sejarah, wisata religi, wisata budaya ya. Mungkin alam juga bisa ya. Arum jeram ya. Saya lihat ada arum jeram di sini, ada sungai. Jadi ini yang harus kita kembangkan agar wisata juga bisa berkembang di sini, dan juga industri kreatif ya, dari aspek budayanya, apakah itu kuliner, apakah itu souvenir bambu yang tadi saya lihat, itu juga bisa dikembangkan, dan itu erat kaitannya dengan pariwisata, dan sebetulnya bisa sinergi dengan Pangandaran gitu ya. Kalau kita bilang orang ke pantai paling sehari selesai ya. Nah, dia kan perlu jalan-jalan juga ke tempat lain ya, supaya dia bisa supaya dia bisa lebih lama juga jalan-jalannya. Jadi bisa sinergi gitu. Dari pantai ya, habis itu kunjungi yang wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya. Ya. Terima kasih. Ya, kamera gue.